Semangat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ketiga Internet Working, yaitu tentang konsep dasar RIP versi 1 dan konfigurasi dasar RIP versi 1, di mana kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Dinar Enggah Jati, kedua Astri Ivo Purba, ketiga Elmira Desiana, dan keempat saya sendiri, Magdalena Turnip. Ada 6 poin atau 6 outline di dalam presentasi kelompok 1. Yang pertama membahas tentang konsep dinamik routing, kedua paket update RIP, ketiga AD atau administrative distance, keempat karakteristik RIP versi 1, kelima mengaktifkan RIP versi 1, dan terakhir konfigurasi topologi jaringan RIP versi 1. Submateri pertama ialah konsep dinamik routing yang akan saya jelaskan, Magdalena Juliana Turnip, NIM 19101141. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dinamik routing. Nah, berdasarkan yang sudah tampil pada slide, dinamik routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, jadi dinamik routing bisa juga kita sebut atau kita artikan sebagai routing dinamis. Itu sama saja ya. Yang merupakan metode routing yang merutekan jalur secara otomatis dengan menggunakan tabel routingnya sendiri. Bisa juga diartikan bahwa dinamis atau dinamik adalah bisa berubah-ubah. Jadi, IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Nah, dinamik routing akan selalu mengupdate atau memperbaharui jika sewaktu-waktu adanya perubahan topologi pada suatu jaringan tersebut. Nah, tadi dinamik routing itu kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, dengan menggunakan dinamik routing sebenarnya itu keuntungan besar tersendiri pada dinamik routing yang tadi saya katakan akan selalu mengupdate atau memperbaharui sewaktu-waktu. Kemudian, protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju ke network lainnya yang saling terhubung di dalam suatu jaringan tersebut. Oke, bagaimana konsep dalam pertukaran dengan menggunakan dinamik routing? Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di dalam slide ini. Nah, di dalam gambar ini sedikit saya jelaskan konsep pertukaran paket data antara router 1 dengan router kedua. Yang mana di router 1 dan 2 ini saling terhubung ya di dalam satu topologi jaringan. Nah, bagaimana konsep pengiriman data menggunakan dinamik routing? Oke, baik, saya akan menjelaskannya. Jadi, di dalam kita menggunakan dinamik routing untuk suatu pengiriman paket, ada yang namanya paket update. Jadi paket update itu seperti apa? Nah, paket update inilah yang akan dikirim atau dipertukarkan ke router selanjutnya. Di mana paket update ini sangat penting karena di dalam paket update ini berisi yang namanya alamat network lawan. Nah, jadi kita lihat ya, di router 1 ini mempunyai alamat network 192.168.10.0/24. Nah, di mana jika router 2 ingin mengetahui alamat network lawan atau alamat network di R1, maka router 2 harus menunggu paket update yang dikirimkan oleh si R1 sampai ke tujuan atau sampai ke R2. Nah, di paket update inilah setelah sampai di router 2, maka si R2 ini mengetahui bahwa alamat network yang ada di R1 adalah 10.0. Nah, ketika paket update yang dari R1 telah diterima,
oleh R2, maka secara otomatis alamat network dari R1 ini atau alamat network si lawan akan secara otomatis tersimpan di dalam tabel routing yang ada di R2. Jadi secara otomatis sudah tersimpan apabila si paket update dari R1 telah sampai dan diterima oleh R2. Sebaliknya, jika R1 ingin mengetahui alamat network dari si R2, yaitu 192.168.30/24, maka paket update yang dikirimkan oleh R2 akan diterima si R1 setelah R1 menerima paket update dari R2 dan mengetahui bahwa alamat atau paket update-nya itu berisi alamat network yang 30 tadi, maka di R1 ini alamat network si R2 akan secara otomatis lagi tersimpan pada tabel routing di R1. Nah, begitulah kenapa banyak sekali keuntungan menggunakan konsep dynamic routing dalam pengiriman atau pertukaran paket, karena sudah secara otomatis. Jadi si administrator nih ya, kita bisa analogikan ya, si administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan, ditentukan oleh si konsep dynamic routing tadi. Nah, pengisian dan pemeliharaan pada routing table dilakukan secara otomatis, sehingga antar router satu dengan lainnya dapat saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat network tujuan masing-masing dan menerima tabel routing. Jadi sebenarnya sangat simple dan lebih mudah dalam kita menggunakan yang namanya konsep dynamic routing, karena si administrator atau kita sendiri itu udah nggak ikut campur tangan lagi dalam menentukan router mana yang dilewati atau jalur rute mana yang harus dilewati si paket update ini untuk menyampaikan informasi yang ada dalam paket update ke tujuannya. Jadi semuanya sudah dikerjakan dan ditentukan secara otomatis oleh dynamic routing. Jadi sangat simpel, makanya dibanding statis itu kan manual. Jadi kita begitu paket update lawan nyampe ke router, misalnya paket update dari R2 nyampe ke R1 nerima, maka secara manual harus mengetikkan atau mengisi alamat network lawan ke tabel routingnya. Berbeda dengan dynamic routing yang secara otomatis jika sudah diterima oleh alamat ke router tujuan, maka secara otomatis alamat dari paket update lawan sudah terisi di tabel routingnya. Begitu. Selanjutnya, dari yang saya jelaskan, konsep dynamic routing ya, tentunya dalam menggunakan konsep dynamic routing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kita akan bahas kelebihan. Jadi, kelebihan dari menggunakan dynamic routing yaitu proses konfigurasi tentu saja menjadi lebih cepat karena namanya juga sudah otomatis ya. Yang kedua, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kan dynamic routing. Nah, jadi si dinamik ini yang bekerja semuanya dalam menentukan rute yang mana yang tepat untuk si paket bisa lalui untuk mengirimkan paket tersebut. Ketiga, administrator tidak turut campur tangan, sama dengan yang kedua ya. Jadi administrator itu sudah tinggal main bersih lah istilahnya, tidak usah ikut campur tangan dalam memilih jalur atau rute yang mana yang harus dilalui untuk dapat mengirimkan paket ini ke router tujuan. Keempat, hanya mengenalkan alamat atau address yang terhubung langsung dengan perangkat router. Nah, jadi kalau udah otomatis ini, jadi sebelum paket ini terkirim, jadi si dynamic routing ini sudah tahu ini kemana tujuannya. Jadi kemana tujuannya ya cuma di situ saja terhubung, sehingga paket ini tuh sudah pasti nyampe dengan aman ya, sampai dengan aman ke tujuannya, karena memang cuma satu tujuan yang terhubung. Ibarat jalan utama, kalau cuma satu jalan utama terhubung, maka nggak akan tersesat atau nggak akan salah terkirim tujuan ini paket update-nya. Seperti itu.
Yang kelima, yang terakhir kelebihannya adalah tidak perlu mencari tahu semua alamat network yang ada pada jaringan tersebut. Ya, sebenarnya nomor 5 juga berhubungan ya sama nomor 4 dan nomor 2 sama saja. Nah, selanjutnya ada kekurangan dynamic routing. Yang pertama itu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Nah, di balik keunggulannya yang otomatis dan cepat, tentu saja memberikan beban kerja pada router karena sifatnya itu ya selalu berubah-ubah ketika topologi pada jaringan tersebut juga berubah. Yang kedua, beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Nah, karena makin banyak paket yang makin banyak paket update yang diterima, yang dimana secara otomatis akan terisi sendiri ya di tabel routing. Jadi tabel routing ini hanya bisa menerima, jadi dia tidak bisa membatasi sehingga tabel routing itu menumpuk dan menaikkan beban CPU routernya. Yang terakhir, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terhitung lama karena perangkat router membroadcast ke semua router lain sampai ada yang cocok. Nah, jadi akibatnya yaitu kita harus menunggu ya beberapa saat setelah melakukan konfigurasi agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Nah, oke, jadi dengan di konsep dynamic routing, nah di dynamic routing ini ternyata ada beberapa jenis protokol dalam dynamic routing. Salah satunya yang akan kita bahas adalah RIP atau Routing Information Protocol. Nah, kita fokus ke RIP ya karena materi ini fokusnya ke konsep dasar RIP ya, konfigurasi dasar RIP. Jadi kita akan mengulas lebih lanjut RIP itu apa? RIP ya. Kemudian di sini yang kedua ada paket update RIP. Jadi sebelum kita membahas seperti apa ya konsep paket update RIP, RIP adalah atau Routing Information Protocol merupakan protokol yang memanfaatkan algoritma Bell-Manford atau kelompok protokol distance vector dalam pemilihan rute terbaiknya. Jadi seperti apa konsep algoritma Bell-Manford itu? Nah, kalau algoritma Bell-Manford itu adalah menghitung jarak terpendek. Maksudnya dari satu topologi jaringan ialah bahwa menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik router ke router yang lainnya. Jadi istilahnya itu algoritma Bell-Manford itu menggunakan jarak terpendek. Jarak terpendek supaya si paket update-nya ini nyampe ke network tujuannya. Terus bagaimana sistem kerja paket update pengiriman paket update RIP ya menggunakan Routing Information Protocol terlihat pada gambar yang tertera pada slide. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya bagaimana proses pertukaran paket update ini atau pengiriman paket update menggunakan RIP atau Routing Information Protocol. Nah, di paket update di RIP berisi ada 3 ya, tapi saya akan membahas 2. Nanti selanjutnya teman saya akan membahasnya. Yang pertama berisi metrik RIP dengan menggunakan hop count. Jadi metrik ini adalah memilih router terbaik untuk si paket update ini dikirim. Nah, di dalam menentukan menentukan rutin terbaiknya menggunakan ini hop count atau hitung lompat hitung ya. Kedua, alamat IP next hop. Nah, kalau nanti di alamat, kita bahas satu-satunya ya. Nah, kemudian, pada gambar ini di paket update RIP ini berisi network A ya atau NA, NA1, NA2. Nah, karena di gambar ini cuma ada NA ya, NA1. Jadi si ini ya paket update yang akan dikirim atau dipertukarkan itu ke router lawan yang berisi alamat ya. Si paket update berisi berisi network
NA ini, alamat si NA ini. Nah, ketika si NA ini yang sudah akan dikirim melalui paket update ke router 2, maka hitungannya adalah M, metrik itu awalnya sebelum si NA ini akan dikirim, M-nya sama dengan 0, metriknya itu sama dengan 0. Kemudian setelah dikirim ke R2, nah maka metriknya menjadi 1. Nah, kenapa ditambah 1? Karena kita melewati router. Jadi di Popcon ini berapa banyaknya router yang dilewati oleh si paket update untuk sampai ke network tujuan. Nah, jadi kan sebelum R2 ada R1 nih, berarti ada satu router, yaitu R1 yang harus dilewati si paket update untuk nyampai ke R2. Makanya itu M-nya yang tadinya M-nya sama dengan 0 ketika masih di sini, berubah menjadi M-nya sama dengan 1 ketika akan dikirim ke R2, seperti itu. Kemudian sebaliknya di paket update ini ya, nah setelah sampai ke R2, ketika sebaliknya si R2 akan mengirim paket update-nya ke network ini ya, maka M-nya sama dengan 1 karena tadi juga sama. Berapa router yang dilewati si paket update untuk sampai ke si NA? Ada 1 di R1. Makanya itu M-nya sama dengan 1. Kemudian yang di alamat IP next hook-nya. Nah, di sini hook ini sama dengan router. Nah, next berarti router selanjutnya. Jadi di paket update berisi ini adalah alamat IP pada router selanjutnya. Tadi saya jelaskan kembali ya, saya sampaikan kembali bahwa ketika R2 ingin mengirimkan alamat network-nya, alamat CN, ketika R2 ingin mempertukarkan alamat network ke si NA ini, maka si R2 kan ketika si paket update-nya ini mau dikirim ke sini ke NA, maka kan melewati R1 nih. Ada satu router lagi yang harus dilalui paket update untuk tersampaikan paket datanya, yaitu melewati R1. Nah, jadi yang diminta di sini adalah alamat IP next hook-nya atau alamat router setelahnya. Setelah R2 ada R1. Jadi alamat IP pada R1 kan ini nih, 192.168.20/24. Interface-nya 0/1 ya. Ini gerbang pintu masuknya nih, pintu masuk ke si R1. Maka sudah pasti alamat IP next router setelah R2 adalah R1 192.168.20/24. Jadi seperti itu jadi seperti itu yang dimaksud oleh ini, 2 poin ini, metrik dan alamat IP next-nya. Jadi di metrik itu menentukan rute terbaik dari semua alamat network. Sedangkan alamat IP next ini yang diminta adalah alamat internet protokol dari router setelah router awal ingin mengirimkan paket. Seperti itu. Misalnya di gambar ini ada R0, berarti R2, R1, R0 ya. Setelah R1 maka ada berapa alamat IP-nya? Ada alamat IP next home-nya ada 2, di R1 sekian dan di R0 sekian. Jika ada tambahan router lagi ya, tapi di sini cuma ada 2 router, di mana setelah R2 ada R1, jadi R1-nya yang diminta apa alamat IP-nya, seperti itu. Oke, yang ketiga sebenarnya ya, yang ketiga ini ada poin atau ada AD atau administrative distance, tapi nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ivo. Sepertinya sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astri Iko Purban, 19 10 11 18 grup 1. Di sini saya akan
membahas tentang AD atau Administrative Distance dan karakteristik dari RIP versi 1. Nah, di sini untuk AD merupakan tingkat kepercayaan dari sebuah sumber informasi rute. Jadi AD ini akan memilih manakah protokol routing yang akan digunakan dalam memberikan informasi rute untuk mengirimkan suatu AD ini memiliki nilai di mana semakin kecil nilai AD semakin dipercaya. Di sini juga terdapat tabel dari masing-masing rute yang digunakan. Ini jika adanya nol, dia itu akan terkoneksi langsung, dan jika adanya 1, dia itu akan bersifat statik. Contohnya di sini terdapat topologi di mana network A ke R1 ini adalah bersifat connected atau terhubung langsung karena AD-nya itu bernilai 0. Sedangkan untuk statik dia itu bernilai 1. AD-nya bernilai 1 karena network A ke R2 ini masih melewati router 1 sehingga bersifat bersifat statik dan AD-nya itu adalah 1. Di sini juga ada masing-masing AD dari masing-masing router ini. Selanjutnya, di sini ada contoh topologi jaringan untuk memudahkan mengetahui bagaimana sih itu cara kerja AD. Nah, di sini AD ini akan melihat manakah protokol routing yang akan dijalankan. Di sini ada R1, R2. Untuk R1, RIP OSP ini nilai AD-nya itu adalah 110. Kemudian di sini PC2 akan mengirimkan paket update ke PC2. Maka dia itu melewati R2 sehingga dari R1 ke R2 ini bertambah 1 jumlah AD-nya sehingga untuk R2 ini AD-nya itu adalah bernilai 111. Namun di sini fungsi dari AD ini akan memilih manakah protokol routing yang akan digunakan untuk meneruskan paket update-nya. AD ini akan memilih nilai yang lebih kecil, sehingga untuk pertanyaan di sini informasi dari sumber protokol routing mana yang akan digunakan, yaitu dari RIP OSP router 1 ini, yang pertama ini. Seperti itu untuk penjelasan dari AD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari RIP versi 1. Yang pertama itu paket update dikirimkan secara broadcast. Di sini ada topologi di mana R1 dan R2 akan saling mengirimkan paket update dengan selang waktu setiap 30 detik. Kemudian yang kedua ini jumlah maksimal hub-nya itu adalah 15. Maka di sini ada topologi di mana R1 ke R2 ini kan metriknya 15. Namun untuk R1 ke R3 ini dia akan menjadi 16 karena masih melewati R2. Sehingga dia itu akan bersifat network unusable karena sudah melewati jumlah maksimal hub-nya. Yang ketiga itu ada protokol routing dalam kategori classful atau masih melihat aturan kelas. Jadi untuk memperjelas poin ketiga ini, di sini ada poin keempat, di mana tidak mendukung tipe jaringan disconfigures. Di sini ada suatu topologi, di mana di topologi pertama ini, dia itu masih melihat kategori kelas dari protokol routingnya, masih melihat aturan kelasnya. Jadi di sini itu seharusnya kelasnya itu harus sama, sedangkan di sini kelasnya itu berbeda. Mana P1 ke R1 menggunakan kelas C, R1 ke R2 kelas A, dan R2 ke PC2 ini kelas C. Jadi dia itu berbeda, sehingga dia itu bertipe jaringan disconfigures. Untuk topologi yang kedua ini, dia itu terpisahkan oleh subnet yang berbeda, di mana di sini subnetnya itu 28, di sini 25, dan di sini 28, sehingga dia itu tipe jaringannya itu disconfigures. Untuk karakteristik RIP versi 1 ini, dia itu harus menggunakan tipe jaringan contiguous. Tipe jaringan contiguous itu seperti apa? Bahwasanya
nilai dari subnetnya itu harus sama. Di sini subnetnya itu sudah sama, sama-sama 24, dan juga kelas yang digunakan itu juga sama, yaitu kelas C. Jadi karakteristik RIP-V1 ini hanya mendukung tipe jaringan yang kontigus seperti pada topologi ini. Jika dia itu sudah tipe jaringan kontigus, maka tipe paket RIP ini akan melakukan request dan respon, di mana R1 ini akan memberikan paket request dan R2 akan memberikan respon dari requestan dari R1 ini. Seperti itu untuk pembahasan dari AD dan karakteristik dari RIP versi 1. Untuk konfigurasinya akan dijelaskan oleh Mas Enggar dan Mbak Elmira. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Elmira Desiana, NIM 19101137. Yaitu di sini saya akan membahas tentang teori mengaktifkan RIP. Yang pertama itu konsepnya adalah RIP itu aktif pada interface router. Maksudnya RIP itu aktif pada interface-nya, bukan pada routernya. Contoh, di R1 itu terdapat interface FA01 dan FA00. Ketika kita ingin mengaktifkan RIP pada interface FA01, maka kita akan menuliskan alamat network 192.168.10.0. Yang digunakan oleh FA01, yaitu 192.168.10.0. Perintahnya itu untuk mengaktifkan RIP cukup menggunakan perintah router RIP. Kemudian diikuti oleh alamat network yang tadi terdapat di FA01, yaitu 192.168.10. Ketika kita menekan Enter, maka RIP akan aktif pada FA01. Kenapa? Karena alamat network yang digunakan tadi itu yang ini di FA01, yaitu 192.168.10.0. Selanjutnya, ketika kita akan mengaktifkan RIP pada FA00, maka kita ketikkan perintah network 192.168.20. Maka RIP akan aktif pada FA00. Mengapa? Karena alamat network yang digunakan FA00 itu tadi adalah 192.168.20. Selanjutnya itu RIP aktif pada interface router. Cara mengaktifkannya itu hanya menuliskan alamat network classful-nya, karena RIP masih dikategorikan classful, jadi masih mengenal kelas. Selanjutnya pada kelas yang B itu membahas tentang sama kayak tadi tuh, mengaktifkan interface FA01 dan FA00. Caranya, yang pertama itu kita mengaktifkan di router 1, perintahnya yaitu router RIP, kemudian diikuti oleh alamat network FA01, yaitu 172.16.10.0. Maka jika kita sudah menekan Enter, maka RIP akan aktif di FA01. Kenapa? Karena alamat network yang digunakan tadi itu milik FA01, yaitu 172.16.10.0. Lalu kalau kita tuliskan network 172.168.20.0, maka RIP akan aktif di FA00. Karena dia menggunakan sifat classful. Ketika kita menuliskan network 172.16.10.0 akan di-end-kan dengan RIP subnet mask classful-nya, yaitu 172.16.10.0. 172 ini merupakan kelas B dengan subnet mask 255.255.0.0. Kalau di-end-kan hasilnya itu 172.16.0.0. Artinya ketika kita menulis alamat
network 172.16.10, maka sama aja kita menulis alamat network 172.16.00. Selanjutnya pada kelas C, kita juga akan mengaktifkan FA01 dan FA00. Sebelumnya tadi kita kan udah mempelajari apa itu classful ya. Jadi kita akan kita bisa memahami cara mengaktifkan RIP pada kelas C. Jadi jika kita akan mengaktifkan RIP FA01 di kelas C itu, tuliskan alamat network yaitu 172.16.10.0. Maka akan aktif di FA01. Jika kita menuliskan 172.16.20.0, maka akan aktif di FA00. Jika network 172.16.10.0 di-end-kan dengan kelas full yaitu 172.16.00, artinya kita tuh bisa menuliskan keduanya, maka hasilnya tuh sama aja kayak tadi 172.16.00. Ringkasnya begini, kita tuh bisa menuliskan untuk mengaktifkan dua interface sekaligus yaitu FA01 dan FA00, cukup menuliskan 172.16.00, maka sudah aktif keduanya itu di FA01 dan FA00. Sekian pembahasan cara mengaktifkan RIP. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, praktikum config akan dijelaskan oleh Mas Enggar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Enggarjati, NIM 19101112. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengkonfigurasi RIP V1. Nah, yang pertama itu kita menyusun topologi seperti ini, PC1 dan PC2 dengan dua router yang disambungkan dengan kabel cross. Kemudian setelah membuat topologi, kita memberi IP pada PC1, PC2, kemudian router 1 dan router 2. Di sini saya memberikan IP 192.168.10.11 dan subnet mask 255.255.250. Karena di sini IP kelas C ya, maka subnet masknya seperti ini 255. Kemudian kita menyeting IP pada router 1 dengan FA 0.0 yang dimana ini satu network dengan PC 0, PC ini yang terhubung langsung. Di sini saya memberikan 192.168.10.10. Kemudian setelah memberikan IP pada FA 0.0, dilanjut dengan memberi IP FA 1.0, FA1.0. Di sini saya memberikan IP 192.168.20.10. Dan jangan lupa ini routernya dihidupkan di tombol on kan di sini di FA0 maupun di FA1. Kemudian di router 2, di router 1 maksudnya, diberikan IP juga, namun sama networknya dengan FA1.0. Di sini saya memberikan IP 192.168.20.20 dengan harus satu network dengan IP router FA 1.0. Karena ini satu jaringan gitu. Kemudian dilanjut dengan mengisi IP FA 1.0. Di sini saya mengisikan 192.168.30.10 sama aja. Jangan lupa dihidupin routernya di on kan, karena kalau di on-in nanti nggak connect takutnya. Kemudian di sini saya mengkonfigurasi memberi IP pada PC1. PC1 ini harus satu network dengan router 1 FA 1.0. Di sini saya memberikan
192.168.30.20. Nah, ketika semuanya sudah diberikan IP pada masing-masing PC dan router, maka yang harus dilakukan yaitu memberi RIP, harus merouting. Di sini cara meroutingnya router RIP. Nah, ketika sudah kita memasuki config router, maka dituliskan network 192.168. Ini network berapa? 0.0 ini. Maka kita tambahkan 10.0. Kita tambahkan lagi network pada FA1.0, network 192.168.20.0. Tambahkan lagi, ini sudah merouting pada router 1, kemudian router 0 maksudnya. Kemudian kita routing lagi pada router 1, kita tambahkan lagi IP-nya 192. Oh, kita masuk ini dulu, config routing. Ini sudah masuk ya. RIP, router RIP. Belum router RIP, network 192.168.20.0. kita tambahkan lagi agar terhubung dari FA1.0. kemudian ditambahkan lagi network pada FA1.0 pada router 1, networknya 192.168.30.0. nah, maka kayak kalau udah begini ya sudah bisa connect seharusnya. Kita konekin aja, kita delete dulu. Kita connect melalui, kita kirim pesan dari PC 0 ke router 1 dulu deh. Successful. Lanjut langsung ke PC 0 ke langsung PC 1. Successful. Nah, kalau sudah begini berarti tandanya sudah connect dan jaringan sudah bisa dijalankan ya, sudah bisa di routing ya. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.